Pagi semua. Ya. Apa kabar hari ini? Baik saja? Baik dan sehat. Jadi hari ini kita bertemu kembali untuk kita belajar ya. Hari ini kita mau belajar bersama lagi tentang coding. Yang lalu kita sudah belajar ya sama-sama. Tapi sebelum belajar, kita minta pertolongan dari Tuhan. Dengan cara berdoa. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Terima kasih Aurel. Silakan duduk. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Siapa? Michael? Michael saja? Ya, berarti satu orang yang tidak hadir ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tadi pagi itu sarapan dari rumah? Semua. Kenapa kamu sarapan? Biar sehat. Hah? Supaya Semangat. Supaya apa lagi? Supaya jangan lemas. Apa yang kamu makan sebagai sarapan tadi pagi? Nasi goreng dengan? Ardin bilang nasi goreng dengan telur. Oke, baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang coding. Tapi sebelum kita belajar supaya lebih semangat, kita apa dulu? menyanyi. Kita menyanyi. Supaya lebih semangat, kita menyanyi dulu. Semua harus menyanyi. Ada 7 kebiasaan. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, bersehat bergizi, lemas berbaca, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Sudah semangat semua? Sudah semangat? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, baik. Kalau sudah semangat, hari ini kita belajar tentang tentang coding ya. Dengan tema coding dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kita omong kehidupan sehari-hari itu berarti kehidupan yang ada di mana sehari-hari itu? Di mana? Di rumah. Di mana lagi? Di sekolah. Karena sebagai anak murid, setiap hari aktivitasnya kamu adalah di rumah dan di sekolah. Aktivitas sehari-hari di rumah apa? Bermain. Apa lagi?
Bekerja, bantu orang tua, apa lagi? Belajar, apa lagi? Berolahraga juga, bermain juga, ya. Nah, apa tujuan kita belajar ini coding? Itu tujuan pembelajarannya. Tujuan kita belajar adalah supaya kamu bisa menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis dan sistematis. Ya. Menggunakan cara berpikir komputasional. Jadi kita berpikir seperti komputer. Setiap hidupnya kita ini punya masalah atau tidak? Punya. Nah, masalah yang kita hadapi itu akan kita selesaikan, dia bilang sini, dengan cara berpikir komputasional. Nah, supaya kamu lebih tahu apa itu berpikir komputasional, mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Ibu harap semua perhatian, jangan ada yang lihat tempat lain ya. Kalau ada yang sekiranya perlu dicatat, catat. Yang mungkin kamu merasa penting, catat ya. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Masalah terbesarnya adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Di mana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat berupa wajan, spatula, pisau, dan lain-lain, bahan, nasi, telur, minyak goreng, dan lain-lain, bumbu, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain-lain, dan juga langkah-langkah. Proses memecah dari masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil inilah yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari pola yang berulang maupun pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Ditemukan bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita memerlukan waktu lebih kurang 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat nanti kalian akan memasak nasi goreng di lain waktu. Metode berikutnya adalah abstraction. Kita hanya harus berfokus pada hal yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau kurang penting. Maka dalam memasak nasi goreng didapati bahwa agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Sama-sama memasak dalam waktu 10 menit. Tapi jika memasak dalam satu porsi kita cukup menggunakan 1 porsi nasi putih, untuk memasak 5 porsi maka kita hanya perlu menambahkan bumbu dan bahan saja, dan dalam waktu 10 menit itulah kita sama-sama bisa membuat nasi goreng dalam porsi yang berbeda. 2. Ketika membuat sepiring nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal itu tidaklah penting. Maksudnya adalah kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kedelai diolah menjadi kecap, karena hal tersebut tidak berpengaruh pada proses memasak nasi goreng kita. Metode yang terakhir adalah algorithm design, yaitu dengan melakukannya secara step by step atau membuat langkah-langkah yang berurutan logis dan rinci mulai dari proses awal sampai proses akhir. Maka dalam proses memasak nasi goreng dapat dibuat algoritma sebagai berikut. 1. Panaskan secukupnya minyak. 2. Goreng telur dan masukkan bumbu. 3. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. 4. Cek rasa. Jika sudah pas, angkat dan sajikan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh implementasi 4 metode dalam berpikir komputasi pada kasus sehari-hari. Yang kamu nonton tadi apa saja dari video itu, dari video pembelajaran?
Apa saja hal yang kamu... Cara membuat nasi goreng tadi menggunakan cara berpikir komputasional. Ada 4. Berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama dia bilang tadi apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu kita perlu memperhatikan kalau dalam membuat nasi goreng, ya, perlu langkah-langkah untuk apa? Untuk buat. Yang pertama tadi dia bilang kalau kita pakai cara berpikirnya komputasional, dekomposisi. Apa tuh dekomposisi? Kita perlu persiapkan bahan dulu. Coba kamu sebutkan apa kira-kira bahan-bahan untuk bikin nasi goreng. Nasi, wajan, Bumbu. bawang, Ya. Ya. Baik, semua yang kamu omong itu betul. Jadi dekomposisi itu kita perlu mempersiapkan bahannya. Apa saja yang diperlukan untuk kita bikin tuh nasi goreng. Yang kedua dia bilang tadi pengenalan pola. Bahan untuk buat nasi goreng yang kamu sebut tadi itu bisa juga tidak kalau kita bikin di makanan yang lain. Bisa? Bisa. Selain nasi goreng. Yang ketiga ini abstraksi. Abstraksi itu mari kita konsentrasi pada hal-hal yang penting. Hal-hal penting saja. Yang tidak penting tidak usah. Contoh kalau kita bikin nasi goreng tadi. Bumbunya kan ada telur, ada kecap, bawang, ya toh? Ada minyak. Waktu kita bikin nasi goreng, tidak perlu kita tanya, ini kecap? Dia cara bikin bagaimana ini kedelai jadi kecap. Tidak usah pikir itu. Karena tidak ada hubungannya dengan cara bikin nasi goreng. Jadi yang kita pikir adalah bagaimana langkah-langkah supaya kita bisa membuat nasi goreng yang baik dan benar enak. Yang keempat, ada algoritma. Ini adalah kita menyusun urutan langkah-langkah. Langkah-langkah cara bikin nasi goreng sudah kita susun secara baik dan benar supaya hasil yang kita dapat sesuai dengan yang kita mau. Saya mau bikin nasi goreng yang enak. Kalau kita bikin dia punya langkah-langkah tidak sesuai, misalnya habis saya taruh minyak, saya taruh nasi. Minyak sudah panas, saya masukkan nasi. Habis masukkan nasi, aduk-aduk sedikit, saya taruh bawang. Menurut kamu langkah seperti itu benar atau tidak? Tidak. Masa masukkan nasi dulu, kita goreng dulu itu nasi, baru kemudian kasih masuk bawang. Harusnya bagaimana? Iya, harusnya bawang dulu yang digoreng, baru kasih masuk nasi. Masa nasi sudah goreng, baru kasih masuk itu bawang. Urutan langkah-langkah kita susun harus yang betul supaya hasilnya juga bagus. Apa itu berpikir komputasional? Dari tadi ibu omong terus. Coba satu orang baca ini, Aurel. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara teratur, logis, dan efisien. Ya, jadi cara berpikir komputasional itu bagaimana kita berpikir, bagaimana kita selesaikan ini masalah kita membuat nasi goreng dengan teratur, dengan logis. Logis itu artinya yang bisa kita pikirkan, yang tidak bisa terus pikir, dan efisien. Singkat, jelas, tidak usah lama-lama jadi nasi goreng. Apa manfaatnya kita berpikir itu? Ibu suruh kita pikir komputasional itu untuk apa? Nah, untuk ini. Coba satu orang baca apa manfaatnya. Erin. Manfaat berpikir komputasional membantu kita menyusun langkah-langkah agar pekerjaan bisa dilakukan dengan benar dan hasilnya sesuai harapan. Nah, agar pekerjaan bisa kita lakukan dengan benar dan hasilnya sesuai harapan. Harapan saya adalah saya bisa makan nasi goreng yang enak hari ini. Maka lakukanlah langkah-langkah dengan benar supaya hasilnya sesuai yang diharapkan. Itu. Jadi kenapa kita harus berpikir komputasional? Supaya itu. Supaya bisa sesuai. Nah, tadi kita bilang menyusun langkah-langkah toh?
Kalau di dalam berpikir komputasional, menyusun langkah-langkah itu namanya algoritma. Kita mendesain sebuah algoritma. Algoritma desain. Kita menyusun langkah-langkah yang baik. Algoritma itu urutan langkah-langkah yang sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, contohnya seperti itu. Seperti ini, algoritma membuat nasi goreng. Kita mulai, siapkan bahan. Bahan-bahannya apa saja yang kamu sebut tadi? Bahan nih. Apa tadi? Nasi, bawang, telur, kecap, dan sebagainya. Kemudian panaskan minyak, panaskan wajan, panaskan minyak, tumis bawang, masukkan telur, masukkan nasi, masukkan bumbu. Bumbu-bumbu lain itu maksudnya garam, vicin. Nah, setelah itu jadi nasi, sajikan. Kenapa harus pikir begini? Tidak tulis saja di kertas. Supaya itu. Supaya apa? Karena membuat langkah-langkah lebih mudah. Seperti itu ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk di diskusi, ada yang bertanya tentang ini, komputasional, yang belum dimengerti. Ada? Baik, tidak ada. Jadi, kita akan bermain. Jadi nanti ada anak-anak yang Ibu panggil ke depan, ya. Ada satu jadi robot, ada satu jadi yang tukang perintah robot, yang jadi tukang program robot, ya, seperti itu. Situ, maju sini. Jadi sini satu, sini satu, sini satu, sini lagi, sini Kak. Ya, oke. Siapa yang jadi robot? Siapa tadi yang jadi robot? Jadi, masing-masing pegang satu perintah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi nanti Ibu perintah, robot, langkah-langkah menyiapkan, membuat nasi goreng. Yang pertama, siapkan bahan-bahan, robot jalan. Jalan, ya Ibu suruh, jalan 3 langkah, jalan. Cari mana siapkan bahan-bahan ya. Mengerti? Dan bermain langkah-langkah membuat nasi goreng. Robot siap? Siap. Langkah yang pertama, siapkan bahan. Jalan 3 langkah. Ambil, ya. Yang kedua, mulai. Langkah yang kedua adalah panaskan minyak. Langkah yang ketiga, masukkan nasi. Yang keempat, tambahkan kecap, garam, dan bumbu lain. 1, 2, ya. Yang lain perhatikan, sebentar Ibu suruh susun urutan. Terus berikutnya, nasi goreng matang, angkat dan sajikan. Selesai? Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti itu tepuk tangan dulu. Ya. Kalau begitu, sekarang Ibu minta berdiskusi ya. Ibu kasih Ibu kasih bagi LKPD tiap kelompok. Nanti tiap kelompok. Tadi kan sudah lihat langkah-langkah yang robot jalan tadi ambil satu-satu toh? Apa saja yang robot ambil? Sudah lihat? Sudah. Ya. Ibu kasih diskusi. Nanti itu langkah-langkah yang tadi kamu bikin, kamu tulis di sini. Apa tadi yang pertama? Apa tadi yang kedua? Tulis di lembar kerja. Ibu bagi satu kelompok satu, menulis langkah-langkah tadi yang kamu sudah lihat.
Ini ya. Jadi tugasnya kamu perhatikan suruhan di tugas. Nanti presentasi, susunlah, sebutkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng. Kemudian susun langkah-langkah masak nasi goreng secara runtut dan gambarkan dia punya algoritma. Tinggal kamu isi di algoritma kosong yang ibu sudah buat. Yang pertama apa, yang kedua apa. Kerja kelompok. Ya, silakan diskusi sudah. Sudah? Sudah? Belum? 2 menit lagi. Konsentrasi di kelompok masing-masing. Baca aja, Bu. Sudah? Baik. Kalau begitu, sekarang salah satu kelompok maju untuk presentasi hasil diskusi. Kelompok yang lain perhatikan, kalau misalnya sama jawabannya, berarti cukup diwakilkan satu kelompok saja. Kan sudah sama. Kalau sama, kalau ada yang berbeda bilang ada yang beda. Ya, sekarang perwakilan kelompoknya siapa duluan yang mau maju? Silakan. Yang lain perhatikan. Nanti bacanya balik ke depan. Oke. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama saya Baca Arsil. Arsil baca suruhan dari sini. Ya. Susun langkah-langkah memasak nasi goreng secara runtut. Nomor 3, gambarkan algoritma dalam bentuk flowchart sesuai contoh. Ya. Mulai. Algoritma membuat nasi goreng. Kasih tunjuk teman ya kalau baca. Algoritma membuat nasi goreng. Mulai. Siapkan bahan-bahan. Nasi, bawang, Perhatikan yang lain. telur, minyak, bumbu. 2. Panaskan minyak dan wajan. Tumis bawang. Masukkan telur orak-arik. Masukkan nasi, tambah bumbu, aduk rata. Sajikan. Ya. Jadi ini adalah hasil dari kelompoknya Erin. Ya, yang pertama Erin bilang dimulai siapkan bahan. Bahannya apa saja? Nasi, bawang, telur, minyak, bumbu. Yang ada yang berbeda? Ada yang berbeda kelompok yang lain? Tidak. Baik, sama. Terus yang kedua? Panaskan wajan dan minyak. Lanjut. Tumis Tumis bawang. Lanjut, Kakak. Masukkan telur orak-arik. Masukkan telur orak-arik. Orak-arik itu maksudnya kita ya aduk-aduk. Terus Masukkan nasi, tambah bumbu, aduk rata. Sajikan. ya. Ada yang berbeda dari apa hasil dari kelompoknya Erin? Tidak. Ada yang beda? Berarti sama semua langkah-langkahnya? Sama. Coba yang kelompok yang lain berdiri di sini. 1 orang saja. Ini Arsil duduk. Tidak, ini kakak. Bertiga. Aurel. Ibu mau lihat. Baik. Coba tunjukkan. Oke. Jadi ini hasil dari 3 kelompok yang mengurutkan langkah-langkah membuat
Apa? Sama, sama atau tidak? Sama. Keren. 1, 2, tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Ya, jadi seperti itu ya. Seperti itulah kalau dalam pembelajaran coding, jadi kita mengurutkan langkah-langkah yang sistematis, yang tidak perlu tidak usah pikir, cukup kita pikir apa yang kita perlukan untuk membuat nasi goreng. Oke, sekarang kita refleksi lagi dari pagi tadi apa yang kita sudah buat? Belajar tentang apa? Coding. Terus apa lagi? Diskusi kelompok. Sekarang ibu mau tanya, waktu kamu diskusi tadi ada yang susah? Tidak. Kenapa tidak? Ada cara membuat nasi goreng. Ya, gampang, Abrem. Tadi sudah tahu karena sudah dibuat satu. Sudah sama-sama tadi, sudah lihat dari hasil teman-teman yang bermain. Berarti kesimpulannya adalah bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa juga kita menggunakan cara berpikirnya komputer atau cara berpikir komputasional. Bisa? Bisa. Kadang kita berpikir bahwa komputer itu pasti susah ibu ya. Tidak ya. Cukup kita berpikir yang singkat-singkat saja. Komputer kan itu dia berpikir yang penting-penting saja yang kita isi di situ. Kalau salah kasih masuk perintah di komputer, maka salah lah yang dikasih keluar. Seperti itu. Sudah? Selesaikan kita punya pelajaran hari ini. Capek? Ya, baik. Jadi seperti itu. Nanti di hari lain lagi kita akan belajar tentang coding yang lain lagi. Pokoknya seru. Tahu tepuk 7 kebiasaan Indonesia hebat anak Indonesia? Tahu. Coba. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pagi beribadah, olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Tadi kita sudah buka dengan doa, sekarang kita tutup lagi dengan doa. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dikatakanlah kerajaanmu, bumi seperti di langit. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi berilah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Arsil. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat siang. Siap. Hormat. Selamat siang. Silakan keluar sudah.